Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Borisma semua. Salam sehat dan semangat untuk kita. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Borisma sampaikan adalah cara menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran, eliminasi, substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke contoh soal. Silahkan disimak dan diperhatikan. Baik, kita mulai materi kita pada pertemuan hari ini mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, dan sedangkan untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu melalui kegiatan pembelajaran metode campuran ini, yaitu eliminasi substitusi, diharapkan kalian dapat menentukan nilai variabel pada SPLTV dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk menentukan nilai variabel pada SPLTV dengan metode campuran itu pada dasarnya kita hanya menggabungkan saja kedua metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu penggabungan metode eliminasi dengan metode substitusi di dalam penyelesaiannya. Nah, ini sebagai contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan menggunakan metode campuran. Dengan persamaan yang pertama itu X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 4. Persamaan yang kedua 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Dan persamaan yang ketiga 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat berikut. Yang pertama adalah kita eliminasi terlebih dahulu untuk variabel Y pada prosesnya. Kenapa? Karena untuk variabel Y dari ketiga persamaan itu sendiri kita lihat koefisiennya lebih sederhana dibandingkan kedua variabel yang lain ya. Di persamaan pertama koefisien variabel Y-nya negatif 1, kemudian untuk persamaan yang kedua 2, persamaan yang ketiga itu 1. Sehingga untuk persamaan yang pertama ini supaya sama ya, kita kalikan dengan 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua karena sudah 2 tetap kita kalikan dengan 1. Kemudian untuk persamaan yang ketiga 1 kita kalikan dengan 2 ya. Sehingga untuk persamaan yang pertama setelah kita kalikan dengan 2 diperoleh persamaannya X dikalikan 2 ini 2X, min Y dikalikan dengan 2 hasilnya min 2Y. Kemudian 2Z dikalikan dengan 2 hasilnya 4Z. 4 dikalikan dengan 2 hasilnya 8, dan seterusnya sampai dengan persamaan yang ketiga ya. Nah, kemudian langkah pertama tadi akan kita eliminasi variabel Y. Kita pilih dulu untuk persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Jadi ini persamaan pertama dengan kedua. Kenapa dipilih operasi hitung tanda plus di sini? Karena di sini kita lihat untuk variabel Y-nya itu tandanya berbeda ya, supaya dia tereliminasi, supaya habis ya. Makanya di sini operasi hitungnya positif gitu ya, atau dijumlahkan. Sehingga hasilnya untuk 2X ditambah 2X hasilnya 4X, kemudian 4Z dikurang Z hasilnya 3Z, kemudian 8 ditambah 2 hasilnya 10. Ini kita buat namanya persamaan keempat ya. Kemudian berikutnya kita eliminasi variabel Y dari persamaan kedua dan ketiga ya. Kita lihat di sini untuk koefisien variabel Y-nya sama-sama 2 ya, sehingga supaya tereliminasi maka untuk operasi hitungnya kita kurang. Sehingga hasilnya 2X dikurang 6X hasilnya min 4X, min Z dikurang 4Z hasilnya min 5Z, 2 dikurang 16 hasilnya min 14. Ini untuk persamaan yang kelima. Supaya tidak bertanda negatif seperti ini, kita buat persamaan yang senilainya dengan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan min 1, sehingga diperoleh 4X ditambah 5Z sama dengan 14. Berikutnya dari persamaan keempat dan kelima, kita lihat situ sudah terbentuk
SPLDV ya. Sehingga penyelesaiannya kita kembali lagi ke SPLDV. Sama ini kita eliminasi variabel X-nya karena koefisiennya sudah sama. Jadi tinggal kita kurangkan saja sehingga diperoleh nilainya min 2Z sama dengan min 4 ya. Hasil dari 3Z dikurang 5Z, kemudian 10 dikurang dengan 14 ya, sehingga hasilnya min 4. Kemudian kita tentukan nilai Z-nya, maka hasil Z-nya min 4 dibagi dengan min 2, hasilnya 2. Berikutnya setelah kita peroleh nilai Z sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 4 atau boleh juga tadi ke persamaan 5 ya. Jadi persamaan 4 tadi nilainya 4X ditambah 3Z sama dengan 10. Dengan nilai Z itu sendiri 2, kita substitusikan sehingga diperoleh nilai 4X ditambah 3 kali 2 hasilnya 6 sama dengan 10. Maka nilai 4X sama dengan 10 dikurang 6, hasilnya 4. Maka nilai X itu sama dengan 1. Nah, sudah kita peroleh dari metode campuran persamaan ke-4 dengan 5 tadi, nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Z-nya sama dengan 2, tinggal kita substitusikan. Nilainya boleh ke persamaan 1, ke persamaan 2 atau persamaan ketiga. Tinggal pilih nanti akan kita substitusikan kemana nilai variabel X dan Z-nya ini. Nanti akan kita peroleh hasil yang sama ya. Nah, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1, kemudian nilai Z-nya sama dengan 2 ya. Jadi 1 dikurang Y ditambah 2 kali 2, 4 itu sama dengan 4. Maka ini kita jumlahkan 5 dikurang Y sama dengan 4. Maka nilai Y sama dengan, ini pindah ruas ya, 5 dikurang dengan 4, maka nilai Y sama dengan 1. Nah, sehingga dari metode campuran yang sudah kita selesaikan tadi diperoleh untuk nilai SPLTV untuk persamaan pada soal itu nilai X, Y, dan Z-nya berturut-turut adalah 1,1,2. Jadi itu tadi materi yang dapat Bu Risma sampaikan, semoga dapat dipahami. Dan untuk memperluas lagi pengetahuan kalian berkaitan dengan SPLTV, silahkan dipelajari lebih lanjut materi tersebut pada bahan ajar dan selesaikan kegiatan-kegiatan yang ada pada LKPD yang telah Bu Risma share di Google Classroom kalian. Itu saja mungkin yang dapat Bu Risma sampaikan. Silahkan dilanjutkan kegiatan pembelajarannya. Bu Risma ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bu Risma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.